Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kasih-Mu yang tersedia bagi kami untuk hari ini. Anugerah-Mu Tuhan selalu nyata atas kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan belajar lebih lagi mengenai bagaimana kita bisa fulfilling divine destiny. Kita harus mengerti dengan jelas apa itu sebetulnya divine destiny. Itu bukan takdir, bukan nasib. Tapi sebetulnya itu adalah suatu rancangan Allah dalam kehidupan kita semua. Dan Allah mempunyai rancangan-rancangan spesifik bahkan untuk masing-masing pribadi yang hidup di dunia ini, termasuk kita semua. Masing-masing Tuhan sudah membuat suatu plan, rancangan untuk kita. Dan yang Tuhan mau adalah supaya kita ini menggenapi rancangannya itu, menggenapi rencana Allah, atau fulfilling divine destiny itu. Itu yang Tuhan mau. Cuma kita tahu bahwa ternyata manusia cenderung lebih menggunakan kemauannya sendiri daripada berjalan menurut rancangan Allah, menurut divine destiny. Nah, pagi hari ini kita akan lihat bagaimana sebetulnya kehidupan seorang yang seharusnya mengerti tentang divine destiny. Untuk itu saya ajak saudara membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, mulai ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, di sini kita melihat suatu kenyataan mengenai divine destiny. Ada seorang yang bernama Naaman, dia seorang jenderal dari kerajaan Aram, panglima, dan seorang terpandang. Dan dikatakan tadi, Tuhan mengaruniakan kemenangan melalui kepemimpinannya dia. Jadi sebagai panglima tentara Arab, dia sering berperang dan Tuhan dikatakan memberikan kemenangan kepada orang Aram ini. Loh, kok orang Aram yang dimenangkan oleh Tuhan? Kok bukan umatnya, yaitu Israel? Nah, saudara lihat di sini bahwa
kemenangan, kekalahan, dan sebagainya, itu di dalam tangan Tuhan. Orang boleh hebat sehebat apapun juga, kalau Tuhan tidak berkenan membuat dia menang, nggak ada artinya. Dan tidak mungkin dia bisa menang. Buktinya Naaman, bukan orang Israel. Dan malah yang dikalahkan itu justru Israelnya. Apakah nggak kebalik dalam hal ini? Ya, karena kita tahu bahwa kerajaan Israel Utara, ini berbicara mengenai kerajaan Israel Utara pada saat itu diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Dan mereka yang tidak berjalan di jalur divine destiny. Mereka yang tidak hidup menurut rencana Allah, rancangan Allah dalam hidupnya. Nah, kita tahu bahwa di luar Tuhan, di luar rencana Allah, di luar jalur divine destiny, nggak ada hari depan. Yang ada adalah malapetaka, kesulitan, dan itu merupakan punishment, hukuman yang dialami oleh orang-orang yang berada di luar jalur rencana Allah itu. Jelas sekali dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Allah itu adalah hari depan yang penuh harapan, damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan malapetaka. Jelas sekali. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Naaman itu sebetulnya juga ada di dalam jalur rancangan Allah. Masalahnya mau nurut atau tidak. Loh, tapi dia kan bukan orang yang percaya kepada Tuhan, bukan orang yang memiliki janji Tuhan, tidak mengenal firman Allah dan seterusnya. Seperti saya katakan tadi, Alkitab mengajarkan bahwa destiny itu semua orang, semuanya. Tapi masalahnya adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, itu dia berada di luar divine destiny ini. Itulah sebabnya tidak ada hari depan. Oh, tapi ada yang berhasil, ya kebetulan saja, untung-untungan. Mereka yang coba berusaha keras ya, contohnya perampok, ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang ya tertangkap, kadang-kadang ya. Ya, tapi kita lihat keberhasilan yang bagaimana. Setelah merampok bank misalnya, robek duit, ya dia juga nggak bebas juga, sembunyi bahkan. Nah, jadi kita lihat di sini, yang terbaik adalah harus selalu mau berjalan menurut divine destiny. Dan karena ini orang ini bukan orang yang percaya Yesus, nggak kenal Tuhan, ya ada saja yang terjadi dalam hidupnya. Dikatakan dia sakit kusta, tapi jenderal. Wah. Tapi dia kusta. Nah, dan dia hebat. Dia sering mendapat kemenangan. Ya itu karena diizinkan Tuhan untuk menang. Ya, dia seorang pahlawan yang luar biasa. Tapi sakit kusta. Nah, ceritanya berlanjut. Apakah destininya, yaitu sakit kusta ini berkelanjutan sampai akhir hidup atau bagaimana? Nah, dia punya seorang pembantu, pelayan, yang melayani istrinya, yang menyaksikan
bahwa di Israel utara dalam hal ini, Samaria ibu kotanya, ada nabi yang bisa menolong dia untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, saudara lihat di sini bahwa divine destiny itu selalu adalah hari depan yang penuh harapan. Naaman tidak ditakdirkan menjadi orang susah sebetulnya, tapi ternyata dia mengidap kusta. Dan pada masa itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Nah, si gadis ini kemudian menceritakan bahwa di Israel itu ada nabi yang bisa menolong dia. Nah, singkatnya kemudian Naaman meresponi ini. Nah, lihat. Kalau orang mau menikmati hari depan yang penuh harapan, dia harus selalu meresponi firman Allah, meresponi Tuhan dengan benar. Naaman bisa mengatakan, kamu gadis kecil tahu apa kamu? Aku ini jenderal kok. Aku sudah kesana kemari itu tabib yang paling top. Aku bayar, aku sanggup bayar yang paling mahal sekalipun. Aku panglima, buktinya nggak bisa kok. Apalagi yang namanya Nabi Israel. Siapa itu? Oh tidak. Naaman mau. Ini berarti Naaman mau membawa dirinya masuk di divine destiny. Karena dalam divine destiny, dalam rencana Allah itu ada hari depan yang penuh harapan. Ada mujizat di sana, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada keselamatan di sana. Nah, akhirnya singkatnya, Naaman melapor ke raja, dan kemudian raja mengutus dia untuk pergi ke Israel. Dan di sana dia berjumpa dengan nabi yang kemudian kita tahu bahwa dia adalah Nabi Elisa. Ya. Nah, kita lompat ayat 10 sekarang. Katakan begini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ya, sampai di sini. Ketika tiba di Israel, ya tentunya di tempat atau di alamat atau di rumahnya si Elisa, Elisa tidak menemui dia, cuma memberikan pesan saja. Pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan. Maka tubuh akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah, ini luar biasa. Dan ini kuncinya sebetulnya. Ya, kita baca ayat 11-nya. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, panglima, tentara, ya, dia menghadapi situasi seperti itu, langsung naik darah dia, marah dia. Apa-apaan ini? Aku suruh mandi sungai Yordan di negeriku sana, dengan kotanya Damsyik, ada banyak sungai yang jauh lebih bagus. Aku kan bisa mandi di sana.
untuk menyembuhkan penyakit kustaku. Nah, hampir saja Naaman tidak mau masuk ke jalur divine destiny ini. Tapi pegawai-pegawainya kemudian menasihatkan dia, udah tenang Pak, cuma disuruh mandi aja kok. Kalau yang lain kan pasti demi kesembuhan pasti dilakukan. Cuma mandi aja kok Pak. Udah silakan, nggak apa-apa Pak. Ya, nah di sini kita lihat di dalam ayat 10 itu, seringkali manusia itu gagal untuk melihat secara keseluruhan apa rencana Allah. Yang dilihat cuma sebagian-sebagian dan langsung ngambil keputusan sendiri. Seperti Naaman ini. Ketika dia mendengar, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan. Wah, langsung dia panas, dia marah. Dia lupa bahwa di belakang kalimat itu ada pernyataan yang penting. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah, yang dilihat cuma Yordan, mandi 7 kali, nggak nyocoki dia. Nah, padahal masih ada kalimat lanjutannya. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah, seringkali manusia lebih menggunakan kemauannya sendiri, cara berpikirnya sendiri, sehingga gagal untuk melihat apa sebetulnya rencana Allah. Naaman diminta untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, dan dia akan sembuh, akan pulih. Tapi kata pulih dan sembuhnya itu rupanya tidak terlalu diperhatikan oleh dia. Dia cuma memperhatikan sungai Yordan lah yang begini, begitu. Aku nggak ditemui lagi lah, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, dari sini mari kita lihat ya, bahwa kalau seorang yang mau berjalan menurut divine destiny, nggak bisa ndak. Haruslah seorang yang mau nurut kepada pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk taat dan setia kepada Dia, supaya kita mempunyai hari depan yang penuh harapan dan tidak menggunakan kemauannya sendiri. Dan betul ternyata nanti kalau saudara baca seterusnya, kita tahu ceritanya. Akhirnya Naaman mau nurut. Dia mandi di sungai Yordan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Belum tampak apa-apa. Sampai kali yang ke-7, dia keluar. Dan betul-betul dia sembuh dari kustanya. Nah, di sini kita lihat bahwa memang berbicara mengenai divine destiny, itu kadang-kadang bertentangan dengan akal pikiran manusia. Karena manusia cenderung untuk menggunakan kemauannya sendiri, pikirannya sendiri, perasaannya sendiri. Dan berusaha sendiri akhirnya. Andai kata tadi Naaman tetap ngotot. Dan macam-macam kamu. Aku ini jenderal. Mosok seperti itu. Nah, dia akan kehilangan berkat. Tapi karena dia mau merendahkan diri, dia menikmati hari depan yang penuh harapan. Kalau tadinya dia sebagai jenderal, dihormati dan sebagainya, tapi sakit kusta. Selanjutnya,
Dia sebagai jenderal dan panglima, tapi sehat. Nah, karena pertolongan Tuhan Yesus. Mari saat ini, tidak ada jalan lain bagi kita, cuma nurut saja. Sekalipun kadang-kadang kita melihat bahwa apa yang Tuhan mau sepertinya bertentangan dengan akal pikiran kita. Akal pikiran kita cuma segini, tidak ada bandingannya dengan Tuhan. Kok mau sok-sokan, mau ngatur-ngatur Tuhan. Kita ikuti saja apa yang Tuhan mau. Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tuntun kami agar kami selalu berjalan menurut rancangan-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa fulfilling divine destiny. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.